Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di kuliah Farmastika Dasar. Kali ini kita masih membahas terkait dengan perhitungan dosis serbuk, bagian yang kedua. Adik-adik mahasiswa, saya mulai dari sediaan full fees oral serbuk yang tidak terbagi tetapi untuk pemakaian dalam ya. Artinya diminum. Kemudian Anda lihat resepnya, resipe magnesium sulfat 10 gram, phenobarbital 0,5 gram, oleum feniculi 2 tetes, Saccharatum lactis et 15 gram, Miske Vakful Signa Mane et Vespre CTH2. Kemudian untuk Ahmad umur 6 tahun. Oke, sekali lagi dalam menyelesaikan resep, pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah membaca utuh resepnya dan kemudian memperhatikan petunjuk yang ada di dalam resep, yaitu di dalam bahasa Latinnya. Oke, kita coba menyelesaikan resep ini. Yang pertama adalah saya akan melihat apa petunjuk di dalam resep ini, di dalam bahasa Latinnya. Resep ini memerintahkan kita atau meminta kita membuat serbuk tidak terbagi. Kemudian ditandai pagi dan malam, ya, pagi dan malam 2 sendok teh. Jadi dia diminum dalam takaran sendok teh. Kemudian setelah saya memahami apa maksud dari resep ini, kemudian saya akan melihat komponen penyusun dari serbuk ini, apakah ada yang mengandung dosis maksimum. Ternyata phenobarbital memiliki DM atau dosis maksimum. Satu kalinya sama dengan 300 mg dan satu harinya sama dengan 600 mg. Untuk menyelesaikan resep ini memang membutuhkan cara yang tersendiri, yaitu caranya akan kita buat serbuk percobaan sekaligus cara kerja dalam pembuatan sediaan serbuk ini. Yang pertama adalah kita menimbang semua bahan yang diminta di dalam resep. Antara lain magnesium sulfat karena mengandung air kristal sehingga dia menyebabkan komponen serbuk menjadi basah, maka kita ganti dengan bentuk keringnya atau eksikatusnya. Di dalam beberapa literatur, perbandingan antara basah dan kering perbandingannya adalah 100 berbanding 67%. Sehingga kalau kita mengganti magnesium sulfat dengan magnesium sulfat yang kering atau eksikatus, maka kita harus mengalihkan bobotnya dengan 67%. Sehingga menjadi 6,7 gram. Dari mana? Dari 67 per 100 dikali 10 gram bobot dari magnesium sulfat yang ada di resep. Sehingga menjadi
6,7 gram. Kemudian fenobarbital kita timbang 0,5 gram. Ya, 0,5 gram. Kemudian sakaratum laktis tentunya at 15, maka 15 gram dikurangi 0,5 ditambah 6,7 sama dengan 7,8 gram. Ini semua kita timbang. Nah, dari sinilah kita membuat serbuk percobaan. Bagaimana caranya? Sakaratum laktis ditambah dengan campuran magnesium sulfat yang eksikatus, kemudian dicampur et homogen, selanjutnya dibagi 2 bagian sama banyak. Taruhlah kita namakan bagian A dan bagian B. Kemudian langkah yang ketiga adalah bagian A-nya diperlakukan dulu, bagian B-nya yang setengahnya didiamkan. Bagian A ditambahkan setengah bobot fenobarbital yang sudah ditimbang, dicampur sampai homogen. Setelah itu diambil 1 sendok teh peres. Jadi setelah jadi campuran serbuk bagian A ditambah setengah bagian fenobarbital, diaduk sampai homogen, kemudian diambil 1 sendok teh peres, artinya 1 sendok, kemudian diperes, diratakan, kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital elektrik. Kemudian dicatat berapa bobotnya 1 sendok teh tersebut. Saya misalkan 70 mg. Maka kalau 2 sendok tehnya tinggal dikali 2 sehingga bobotnya menjadi 140 mg. Dari sini bisa diketahui berapa dosis fenobarbital dalam 2 sendok teh tersebut. Caranya nanti Anda lihat di perhitungan dosis maksimum setelah ini. Kemudian kita lanjutkan dulu. Umpama di step berikutnya. Umpama setelah dihitung dosisnya dalam 2 sendok teh tersebut ternyata tidak overdosis, maka pembuatan langsung diteruskan dengan cara mencampur bagian A tadi dengan setengah fenobarbital yang tersisa sampai homogen. Ya, sampai homogen ya, atau bagian B yang tadi setengah bagiannya. Kemudian baru setelah homogen, sebelum dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditambahkan 2 tetes oleum feniculi. Aduk merata et homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan diberi etiket. Oke, kita lihat perhitungan DM-nya ya. Tadi kita di cara kerja sebelum ini, kita mengumpamakan dia tidak overdosis. Tentunya mengumpamakannya setelah kita menghitung dosisnya. Ini slide-nya saya taruh di setelah cara kerja tadi. Ini perhitungan DM luminal atau fenobarbital ya, sama. Saya tulis luminal di sini. 1 kali pakai sama dengan, ya, karena menggunakan rumus Stilling, rumus Young, 6/18
dikali DM dosis dewasa atau DM dewasa itu. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Satu kali pakainya 6/18 kali 300 mg sama dengan 99,99 mg. Kemudian satu harinya 6/18 dikali 600 mg DM luminal atau phenobarbital sama dengan 199,99 mg. Kemudian kita bandingkan dengan dosis di dalam resep. Satu kali pakainya di dalam resep Anda lihat adalah 2 sendok teh. Kemudian kita cari berapa kandungan phenobarbitalnya atau luminalnya di dalam 2 sendok teh tersebut. Sehingga kita bisa menyimpulkan apakah dosis pemakaiannya overdosis atau tidak. Oke, sekali lagi caranya dengan melakukan serbuk percobaan seperti yang tadi di cara kerja saya jelaskan. Caranya adalah setelah kita menimbang 1 sendok teh peres, misalnya bobotnya 70 mg, maka secara otomatis 2 sendok tehnya menjadi 140 mg atau sama dengan 0,14 gram. Maka berapa dosis satu kali pakainya? Rumusnya adalah berat 2 sendok teh karena di aturan pakainya 2 sendok teh. Kalau 1 sendok teh ya nanti di rumusnya menjadi 1 sendok teh. Ini kebetulan di dalam resepnya aturan pakainya adalah sekali minum 2 sendok teh. Maka rumusnya menjadi berat 2 sendok teh dibagi bobot total serbuk dikali bobot phenobarbital dalam resep sehingga menjadi 1 kali pakai sama dengan 0,14 gram. Saya samakan semua satuannya dalam gram. 0,14 gram dibagi total serbuknya yang diminta adalah 15 gram dikali dosis phenobarbital dalam resep 0,5 gram. Sehingga menjadi 0,0046 gram atau sama dengan 4,66 miligram 1 kali minum. Dalam 2 sendok itu mengandung phenobarbitalnya hanya 4,66 miligram. Inilah kita lihat persentasenya sehingga kita bisa menentukan overdosis atau tidaknya. Kita lihat caranya sama. 1 kali pakai, dosis 1 kali pakai dalam resep dibagi DM 1 kali pakai dalam sesuai dengan umur pasien dikali 100% karena persentase. Maka hasilnya adalah 4,66%. Jauh di bawah 100%. Maka secara otomatis ini adalah menunjukkan aman pemakaian dari phenobarbital dalam resep ini. Untuk 1 hari kita lihat 9,32 mg ya. Karena pemakainya 2 kali sehari, pagi dan malam, maka 4,66 dikali 2 sehingga menjadi 9,32 mg. Dibagi DM 1 hari sesuai umur pasien 199,99 mg. Dikali 100% sama dengan 4,66%. Jauh di bawah 100%. Sehingga yang bisa disimpulkan adalah yang pertama tidak overdosis. Yang kedua bisa dilanjutkan pengerjaannya. Sehingga tadi di cara kerja langsung dicampur dengan setengah bagian phenobarbital dan bagian B. Dicampur homogen baru kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan diberi etiket. Oke, saya lanjutkan ke pulpres kembali. Ini adalah resep ya, yang hampir mirip, ya sama dengan yang tugas Anda, tetapi dosis dari kalium bromid yang
saya rubah. Kalium bromida 0,025 gram, kemudian efedrin HCl 0,5 gram, luminal 0,4 gram, sakarutum laktisnya secukupnya, kemudian MF Volts DTD nomor 30, signature Didier Volts 1. Untuk Ali 6 tahun masih. Sekali lagi dalam menyelesaikan resep Anda harus mengetahui bagaimana Anda membuat resep ini dari petunjuk yang ada di dalam resep, yaitu di dalam bahasa Latin yang ada di dalam resep. Oke, kita lihat resep ini meminta kita membuat dan mencampur serbuk terbagi, diatalis dosis sesuai dengan dosis. Sekali lagi, kalau ada DTD maka dosisnya satu kali pakai sesuai dengan yang ada di dalam resep. Tapi kalau tidak ada DTD, maka dibagi dengan jumlah bungkusnya. Masing-masing yang ada di dalam resep tersebut. Oke, karena ini ada DTD, data list dosis, maka dosisnya sama dengan yang ada di tercantum di dalam resep untuk satu kali pakainya. Kemudian aturan minumnya 3 kali sehari 1 bungkus. Oke, kemudian kita lihat di dalam resep ini apakah ada DM dari komponen penyusun serbuknya. Ternyata efedrin dan luminal memiliki dosis maksimum. Masing-masing efedrin satu kalinya 50 mg, satu harinya 150 mg. Luminal satu kalinya 300 mg, satu harinya 600 mg. Di beberapa literatur mengatakan kalium bromida memiliki DM 1 kali 2 gram, kemudian 1 hari sama dengan 8 gram. Tapi di literatur yang kita acu Fi3 tidak tercantum kalium bromida. Maka kita sepakati saja kita mengikuti Fi3. Sehingga kalium bromid dalam penyelesaian resep ini tidak saya hitung dosisnya. Tidak saya hitung dosis maksimumnya, maksud saya. Oke, kita mulai dengan perhitungan dosis maksimum. Karena di dalam resep ini ditujukan untuk anak umur 6 tahun, ya, maka digunakan untuk menghitung DM-nya adalah rumus Young. N per N plus 12 kali dosis dewasa atau DM dewasa. Efedrin HCl 1 kali pakai 6/18 dikali 50 mg sama dengan 16,66 mg. Kemudian 1 hari sama dengan 6/18 dikali DM 1 hari pakai dewasa 150 mg sama dengan 49,99 mg. Kita bandingkan dengan dosis dalam resep. Satu kali pakainya adalah 500 mg. Satu hari karena 3 kali, maka dikali 3 sama dengan 1500 mg. Catatan yang saya berikan, dosis pemakaian secara visual lebih besar dari DM. Akan kita buktikan dengan persentase pemakaiannya. Oke, persentase pemakaiannya satu kali pakai tinggal 500 mg dibagi 16,66 mg dikali 100% sama dengan 3000%. Sangat besar, lebih dari 100%. Dengan cara yang sama, untuk satu hari pakai dihasilkan dengan persentase yang sangat besar, lebih dari 100%. Kesimpulannya untuk untuk obat ini adalah overdosis, kemudian solusinya tentunya diturunkan menjadi 80% dari DM-nya. Oke, selanjutnya luminal, ya, satu kali pakai 6/18 dikali 300 mg sama dengan
99,99 mg. Kemudian 1 hari pakainya dengan cara yang sama dihasilkan 199,99 mg. Kalau kita bandingkan dengan dosis 1 kali pakai dalam resep 400 mg, 1 harinya menjadi 1200 mg. Catatan yang bisa saya berikan adalah 1 kali pakai maupun 1 harinya secara visual terlihat lebih besar dari DM. Akan kita buktikan dengan persentase pemakaian berikut ini. 1 kali pakai persentasenya sama dengan dosis 1 kali pakai dalam resep 400 mg dibagi DM 1 kali pakainya 99,99 mg dikali 100% sama dengan 400%. Jauh lebih besar dari 100%. Dengan cara yang sama untuk 1 hari dikali 100%-nya sama dengan 600%. Jauh lebih besar dari 100%. Sekali lagi kita simpulkan untuk luminal ini yang pertama adalah overdosis untuk umur 6 tahun. Kemudian solusinya diturunkan menjadi 80% dari dosis maksimum. Oke, masing-masingnya sudah overdosis, jelas secara otomatis gabungannya pasti overdosis. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait perhitungan dosis gabungan. Saya perlihatkan saja slide ini. Anda lihat 1 kali pakainya dihasilkan 34. Jauh dari 1. 1 harinya 36. Sangat jauh dari 1. Maka secara otomatis kesimpulannya adalah overdosis. Kemudian solusinya diturunkan menjadi 80% dari DM gabungan. Karena perhitungan masing-masing obat sudah menghasilkan nilai yang menunjukkan overdosis, termasuk dosis gabungannya overdosis, maka harus diturunkan persentasenya menjadi 80%. Saya tidak menurunkan satu persatu obatnya, saya langsung turunkan 80% dari dosis gabungannya. Caranya seperti yang Anda lihat. Kita turunkan masing-masing obat 40%. 40%. Jadi kalau ditambah dengan obat yang satunya menjadi 80%. Caranya adalah 40/100 dikali DM 1 kali pakai di dalam resep. Sehingga menjadi 6,664 dibagi DM 1 kali pakainya tetap 16,66 untuk efedrin. Kemudian yang nominal juga 40% dikali 99,99 hasilnya adalah 39,99 mg dibagi 99,99 mg DM 1 kali pakai luminal maka dihasilkan 0,8 kurang dari 1. 1 harinya ya, sama ya, dikalikan 40% masing-masing sehingga menjadi 19,99 mg dibagi 49,99 ditambah 79,99 dibagi 199,99 sama dengan 0,8. Otomatis lebih kecil dari 1. Dengan melihat angka ini secara otomatis kita bisa memperkirakan pasti tidak akan overdosis. Mari kita buktikan dengan persentasenya. 1 kali pakai, ya setelah saya hitung, ya hasilnya 6,664 mg per 16,66 mg adalah 0,4. Kemudian
399,99 per 99,99 juga 0,4, berarti 0,8. Ini dikali 100%, maka 80%. Kurang dari 100%. Sama dengan cara yang satu kali pakai untuk satu hari, dihasilkan juga persentase 80%. Lebih kecil dari 100%. Kesimpulannya setelah kita turunkan baik luminal maupun efedrin, tidak akan terjadi overdosis lagi. Kemudian penimbangan dan penambahan bahan. Ya. Kalium bromid saya jadikan dalam gram, 25 gram dikali 30. Ya, maaf, saya jadikan miligram. 25 miligram dikali jumlah bungkusnya 30 sama dengan 750 miligram. Efedrin HCl, ingat sudah kita turunkan menjadi 80%, sehingga satu kali pakainya sesuai dengan angka ini, 6,66 dikali ya, miligram tentunya, dikali 30 sama dengan 199,8 miligram. Luminal 39,99 dikali 30 sama dengan 1199,7 mg. Sehingga SL-nya adalah, saya akan mengumpamakannya, bobot satu bungkus serbuk saya adalah 250 mg, maka 250 dikali 30 sama dengan 7.500 mg. Sehingga jumlah SL yang dibutuhkan adalah 7.500 dikurangi jumlah seluruh bahan yang ada di atasnya yang menyusun komponen serbuk ini, yaitu 750 ditambah 199,8 ditambah 1.199,7 sehingga dihasilkan 5.350,5 mg. Inilah sesungguhnya yang ditimbang SL untuk campuran serbuk kalium bromid, efedrin, dan luminal. Atas atensinya. Sekali lagi, seringlah berlatih, ya, karena tentunya di Farmastika bukan berhenti setelah Farmastika ini, bukan berhenti Anda menghitung, tetapi Anda akan menemukan ini di mata kuliah yang lain, ya, yang terkait dengan dosis. Maka sekali lagi, yang belum merasa lancar dalam menghitung, menentukan dosis maksimum, menentukan persentase, apakah overdosis atau tidak, sering-seringlah berlatih. Walaupun saya tidak memberikan tugas, latihlah, buatlah resep sendiri, kemudian dilatih, dan seterusnya. Sehingga dalam sering berlatih itu akan terbiasa dalam menghitung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Minggu berikutnya kita lanjutkan dengan sediaan kapsul. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.